Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana kabar kalian guys hari ini? Aku harap kita semua selalu dilindungi dari segala macam penyakit dan juga virus-virus yang sedang melanda dunia kita pada saat ini. Sebelum ke video, aku mau ngucapin bela sungkawa aku terhadap semua orang di seluruh dunia yang sudah terjangkit virus yang sangat mengerikan, yaitu virus corona. Dan aku harap guys, kita semua bisa dilindungi dari segala macam penyakit. Dan please stay at home, karena itu bakalan sangat berpengaruh bagi orang lain maupun diri kalian sendiri. Jadi pergunakanlah waktu kalian untuk lebih banyak di rumah, jangan keluar rumah dulu guys. Oke. Jadi jadi meskipun kita sedang dilanda dengan berbagai macam situasi yang tidak mengenakan, tentu saja kita tidak akan pernah lupa yang namanya ilmu. Jadi di sini aku akan membagi beberapa ilmu buat kalian semua. Semoga bermanfaat. Di sini aku bakalan ngebahas tentang filsafat. Nah, aku bukan ngebahas tentang filsafat secara mendetail sih, bukan tentang apa itu filsafat. Terus intinya bukan semacam itu. Tapi di sini aku bakalan lebih fokus untuk membahas tentang tiga cabang besar dari ilmu filsafat yang sudah sangat terkenal gitu ya. Oke, jadi tiga cabang besar dari ilmu filsafat ini sendiri tuh yang pertama adalah ontologi, kemudian yang kedua epistemologi, dan yang terakhir itu aksiologi. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang tiga hal tersebut atau tiga cabang dari ilmu filsafat tersebut, dan bakalan aku ngejelasin satu persatu. Oke, mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah ontologi. Jadi ontologi di sini itu adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang hakikat dari filsafat tersebut gitu. Tentang apa sih pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Jadi ontologi ini tuh membahas tentang hakikat dari pengetahuan filsafat itu sendiri, tentang apa sebenarnya filsafat itu gitu. Kemudian ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno atau yang paling tua. Sampai-sampai dia tuh diberikan gelar dengan sebutan The Theory of Being qua Being, yang artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Jadi ontologi ini tuh salah satu cabang dari ilmu antropologi yang sangat kuno ataupun sangat tua gitu. Itu yang pertama. Kemudian Noam Muhajir ini dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu mengatakan bahwasanya ontologi membahas tentang yang ada dan yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Jadi Noam Muhajir ini berpendapat bahwasanya ontologi atau ilmu filsafat itu sebenarnya adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang ada ya, misalkan kayak yang bisa dilihat atau yang bisa dipegang, yang bisa diraba, seperti itu. Dia tuh membahas tentang ilmu itu membahas tentang sesuatu yang ada dan dan dia tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Dan ontologi berusaha mencari inti. Nah, kemudian menurut istilahnya, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang bersifat atau yang berbentuk jasmani ataupun konkret, maupun rohani atau abstrak. Kemudian di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan atau dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran dari si ontologi ini. Yang pertama itu adalah monoisme, yang dimana monoisme ini adalah paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan ini hanyalah satu saja. Jadi tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga, ataupun seterusnya. Si monoisme ini menganut paham yang bahwasanya semua hakikat itu asalnya satu,
asalnya hanya satu dan bukan dua ataupun tiga gitu. Kemudian haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat yang masing-masing bebas bebas dan berdiri sendiri. Jadi monoisme ini paham yang menganut bahwasanya asal dari seluruh kenyataan itu adalah satu. Kemudian yang kedua, dualisme. Dualisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme karena berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal semestinya. Kemudian yang ketiga itu pluralisme. Sudah tertebak dari kalimatnya saja, itu pluralisme, berarti ini tuh tentang bermacam-macam seperti itu kan. Nah, pluralisme ini tuh adalah sebuah paham yang berpendapat bahwasannya segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Itu paham pluralisme. Kemudian nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Jadi nihilisme ini adalah sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Oke. Kemudian agnostisisme. Agnostisisme adalah paham yang mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat dikenal. Kemudian yang kedua, cabang ilmu filsafat yang kedua di sini adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini sendiri adalah membicarakan tiga hal. Yang pertama yaitu objek filsafat yang dipikirkan. Kemudian yang kedua cara memperoleh pengetahuan filsafat, dan yang ketiga itu ukuran kebenaran dari pengetahuan filsafat tersebut gitu. Dan istilah epistemologi di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah the theory of knowledge. Kemudian next, epistemologi. Oke. Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan keahlian pengetahuan. Oleh karena itu, sistematika penulisan epistemologi adalah terjadinya pengetahuan yang pertama, kemudian teori kebenaran yang kedua, metode-metode ilmiah, dan aliran-aliran teori pengetahuan. Kita lanjut yang pertama, terjadinya pengetahuan. Dari proses terjadinya pengetahuan menjadi masalah mendasar dalam epistemologi, sebab hal ini akan mewarnai pemikiran si filsuf atau dari kefilsafatannya. Pandangan yang sederhana dalam memikirkan proses terjadinya pengetahuan itu dalam sifatnya baik a priori maupun a posteriori, yang dimana a priori ini adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman. Jadi itu dia bersifat abstrak. Kemudian yang kebalikannya posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman sebelumnya. Di dalam mengetahui memerlukan alat, yaitu pengalaman indera, nalar, otoritas, dan sebagainya. Kemudian cara memperoleh pengetahuan filsafat. Pertama-tama filosof harus membicarakan atau mempertanggungjawabkan dari setiap cara memperoleh pengetahuan ilmu mereka masing-masing gitu. Yang menyebabkan kita hormat kepada para filosof itu antara lain ialah karena ketelitian mereka. Sebelum mencari pengetahuan, mereka harus mengetahui benar apa tidaknya suatu ilmu tersebut. Jadi pada umumnya yang kemudian yang terakhir, ukuran kebenaran filsafat. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang logis dan tidak empiris. Pernyataan ini menjelaskan bahwa ukuran kebenaran filsafat itu ialah sesuatu yang logis dan tidak empiris seperti itu. Nah, kemudian cabang dari ilmu filsafat yang ketiga di sini adalah aksiologi. Aksiologi adalah jadi dalam aksiologi ini diuraikan dua hal. Yang pertama adalah tentang kegunaan pengetahuan filsafat, dan yang kedua tentang cara filsafat yang menyelesaikan masalah. Oke. Jadi mungkin sekian video dari aku. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian, dan
sekali lagi semoga kita dilindungi dari segala macam penyakit dan segala macam mara bahaya yang sedang melanda dunia kita pada saat ini. Dan thank you so much for your time guys, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.